Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu dari banyak bahasa. Di Indonesia ada banyak suku, ras, dan bahasa yang bermacam-macam. Di setiap daerah dan suku mempunyai bahasa masing-masing. Sebelum adanya bahasa Indonesia, banyak masyarakat daerah tidak mengerti bahasa dari suku lain dan itu membuat perpecahan, sehingga bahasa Indonesia mempunyai peran untuk mempersatukan bahasa-bahasa yang ada. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Selain jadi bahasa nasional atau bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Dalam hal ini, arti bahasa Indonesia dipergunakan untuk berbagai urusan resmi. Misalnya, dalam hal administrasi kenegaraan digunakan sebagai bahasa pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, serta sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Bahasa Indonesia banyak dipelajari di negara lain. Bahasa Indonesia yang mulai mendapatkan apresiasi di lebih dari 45 negara. Salah satunya adalah Australia. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, bahkan menjadi mata pelajaran yang diujikan.
Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa asing terbesar yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar negeri Australia Baru.